Halo cat lover, jumpa lagi sama saya Suju Jimam Ketri. Nah, untuk saat ini nih, kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara penilaian kucing Sphinx. Di sini saya ada kitten kucing Sphinx usia 4 bulan. Nah, kitten saya ini usia 4 bulan dan 4 bulan ini dia tidak akan berubah lagi struktur dalam tubuhnya. Jadinya kalau misalnya usia 4 bulan dia akan gede aja, cuman tidak akan merubah struktur-struktur yang ada di seluruh tubuhnya lagi. Dan penilaian itu ada beberapa penilaian. Kita mulai dari kepala sampai ekor ya. Untuk yang pertama, bagian kepala ini harus membulat dengan bidang datar di keningnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kepalanya harus bulat. Nih, harus bulat. Dan di keningnya ini harus datar. Yang pertama. Yang kedua, hidung harus mancung. Hidung harus mancung, menonjol seperti ini. Yang ketiga, mata itu harus lemon shape. Lemon shape berarti dia bulat seperti buah lemon yang kuning itu ya. Nah, terus itu agak sedikit lonjong, sedikit menonjol seperti ini. Lihat ya teman-teman ya, ngerti ya. Tadi kepala bulat dengan bidang datar di kedua telinganya. Yang kedua, hidungnya mancung. Yang ketiga, rounding mata itu seperti lemon shape. Lemon shape di sini seperti buah lemon dan agak sedikit agak sedikit sipit sebenarnya kalau bahasa kita. Dan yang keempat, tulang pipi harus menonjol. Tulang pipi harus menonjol. Yang kelima, telinga harus tegak. Telinga harus tegak. Dari depan itu kelihatan tegak banget telinganya. Apabila dilihat dari samping, sini ya, telinga sama mata sejajar. Tuh, telinga sama mata sejajar. Ya, harus ada keriput di pola kepala, di ruang kepala seperti ini harus ada keriputnya. Nih, teman-teman bisa lihat ya, harus ada keriputnya. Telinga tinggi, tegak, sejajar. Telinga tinggi, tegak, sejajar. Ya, yang keenam harus ada ototnya. Yang keenam harus berotot. Nih, harus ada otot di dadanya. Teman-teman bisa lihat ya, ini kitten umur 4 bulan, tapi udah seperti 6-7 bulan. Dia harus ada otot. Harus ada otot. Harus ada otot juga di bagian lengan depan. Lengan depan berotot. Tuh, muscle. Harus ada otot. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu dada harus bulat dan berotot. Ya, tadi kan lengan tuh muscle berotot, sekarang dada harus bulat dan berotot. Terus yang kedelapan, apabila dia berdiri, kaki belakang lebih tinggi dibandingkan bagian kaki depan. Ya. Apabila dia berdiri, sebentar sayang. Apabila dia berdiri, kaki belakang lebih panjang sedikit dibandingin kaki depan. Ya, selanjutnya ke-9 ya. Ke-9, ekor harus lurus. Ekor harus lurus, tidak boleh bengkok. Yang ke-10, pangkal ekor lebih besar sampai mengkerucut sampai ke ujung ekor. Seperti ini. Pangkal ekor ini harus lebih besar. Ya. Pangkal ekor harus lebih besar dan mengkerucut sampai ke ujungnya. Oke? Dan yang terakhir, yang ke-10, harus berkerut di seluruh tubuhnya. Berkerut di seluruh tubuh, mulai dari kepala, terus mulai dari perut belakang
itu harus berkerut semuanya. Semakin berkerut semakin bagus. Berkerut ini tergantung gen dari orang tuanya, gen dari keturunannya. Sphinx pasti berkerut, tapi untuk lebih berkerut lagi itu gen orang tuanya yang menentukan. Tuh, terus perut harus kelihatan lebih bulat, tidak boleh kurus sekali, tidak boleh gendut sekali. Seperti ini. Perutnya bulat, benar-benar bulat, tuh, bulat ya. Ini bulat nih, bulat, tidak gendut dan tidak kurus. Ini usia kita 4 bulan. Perut harus gendut, harus bulat dia. Nih, kelihatan ya. Dan tidak ada kelihatan tulang di panggulnya. Kalau misalnya ada kelihatan tulang di panggul ini berarti dia malnutrisi kucingnya. Dan yang terakhir, sifat dan karakter kucing ini adalah benar-benar jinak dan agresif. Agresif bukan berarti dia lompat-lompat ya. Agresif ini berarti maksudnya agresif itu bukan dia cakar-cakar, bukan dia gigit. Agresif ini dia lompat sana sini, mencari kehangatan dalam tubuhnya. Dia harus selalu beraktivitas, tidak bisa diam. Oke teman-teman, ini benar-benar aktif ya. Salah satu contoh Sphinx yang aktif seperti ini, tidak bisa diam. Memang ini sudah menjadi karakter seekor kucing Sphinx. Tidak bisa diam dan aktif. Benar-benar aktif. Nah, ini benar-benar aktif kucingnya. Tuh, tidak bisa diam. Hai. Ya, ini benar-benar aktif ya. Ini usia 4 bulan tapi bentuk badan tubuhnya seperti usia 7 sampai 8 bulan, benar-benar gede. Kenapa kucingnya ini gede? Berarti dia bisa ngikut ibu atau bapaknya, ibu dan bapaknya ini gede-gede. Jadi gennya ngikut ke anaknya, jadi anaknya seperti ini. Gede juga. Beratnya mau 4 kiloan nih. Usianya 4 bulan. Benar-benar aktif dan agresif sekali. Ini salah satu jenis kucing Sphinx memang seperti ini ya. Kucing Sphinx harus seperti ini. Dia aktif dan lompat sana sini, lompat. Dan ini jenis kucing Sphinx juga sama, warnanya black and white. Usia kucing 1 bulan. Sama seperti yang tadi kriterianya ya. Kecil, dari kecil itu sudah berkeriput. Nih, dari usia kecil itu memang sudah berkeriput kucingnya. Memang kucing keriput ini, Sphinx ini memang kucingnya harus berkeriput. Dan memang dari usia kecil itu sudah kelihatan. Kepalanya bulat, telinganya lurus, matanya lemon shape, hidungnya mancung ke depan. Ada tulang pipi, dan ada muscle di sini. Dan tangannya harus ada muscle juga, kaki depan tuh bermuscle juga, kaki belakang juga gitu sama. Dan kaki belakang harus lebih tinggi sedikit dibandingin kaki depan. Yang paling identik harus benar-benar keriput kucingnya. Ini saya beri contoh kucing Sphinx dengan umur 1 bulan sama sampai gede. Ekor harus lurus, dan pangkal ekor harus lebih gede, mengkerucut sampai ke sini, sampai ke ujung ekor. Berkeriput. Sama seperti video tadi, kitten Sphinx usia 4 bulan, ini usia 1 bulan. Sama. Itu saja teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman ketika mau ngadopsi kucing jenis Sphinx sudah tahu kriteria yang mau diadopsi seperti apa. Semoga channel YouTube saya ini bermanfaat buat teman-teman semua, menjadi inspirasi dan informasi buat teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.